Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Ini yang bagian kedua. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan sebagian tentang penjumlahan pecahan. Sekarang ini adalah lanjutannya penjelasan yang kemarin ya. Ayo disimak baik-baik supaya bisa kalian paham dan mengerti. Yuk kita mulai belajarnya. Pertama adalah tentang persen terlebih dahulu. Persen itu adalah bilangan per 100. Coba nih kalian lihat, ada 3 bilangan di sini. 8% itu sama dengan 8 per 100. 25% itu sama dengan 25 per 100. 77% itu sama dengan 77 per 100. Jadi persen ini adalah per 100. Kalau dijadikan pecahan biasa. Begitu pula sebaliknya, 3 per 100 ini sama dengan 3%. 56 per 100 ya berarti 56%. 95 per 100 itu berarti 95%. Nah sekarang kita mau mencoba penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Di sini ada 2 per 5 ditambah dengan 30%. Nah, di sini persennya dijadikan pecahan biasa dulu. Ya, jadi 30%-nya kita jadikan pecahan biasa dulu. 2 per 5 ditambah 30% tadi adalah pecahan biasanya 30 per 100. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Ingat, sebelum cari KPK, kemarin kan kita caranya nyari KPK ya. Sebenarnya ada lagi satu cara, sebelum kalian nyari KPK, ini kalian bisa dengan coba dulu bagi angka penyebut yang besar dengan angka penyebut yang lebih kecil. Di sini kan penyebutnya ada 5 dengan 100. Berarti coba deh kalian bagi. 100 bisa nggak dibagi 5? Nah, 100 itu kan bisa dibagi 5, hasilnya 20. Nah, maka di sini penyebut yang kita pakai untuk menyamakan pecahannya adalah per 100. Karena 100-nya bisa dibagi dengan 5. Sekarang kita hitung ya. 100 dibagi 5. Hasilnya 20. 20 dikali 2, hasilnya 40. 40 tulis di sini. 100 dibagi 100. 1 dikali 30 ya 30. Nah, kalau udah sama kan tinggal dijumlahkan. Hasilnya 40 per 100 tambah 30 per 100 adalah 70 per 100. Ini kita bagi. Untuk memperkecil pecahannya, kita bagi pembilang dengan penyebutnya, disederhanakan dengan dibagi angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Di sini sama-sama kita bagi, pembilangnya dibagi 10, penyebutnya dibagi 10. Hasilnya adalah 7 per 10. Ingat di sini, kalau membagi ini wajib sama ya, pembilang sama penyebutnya kalau mau menyederhanakan pecahan. 70 dibagi 10, 7. 100 dibagi 10, ya 10. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Kalau kemarin kan kita sudah membahas dari pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Sekarang dari pecahan campuran jadi pecahan biasa. 3, 2 per 5. Lihat di sini. Pertama, kita kalikan 5 dengan 3. 5 dikali 3 dulu. 5 dikali 3 kan hasilnya 15. 15 ditambah dengan 2. 5, lihat perhatikan ya. 5 dikali 3, 15. 15 ditambah 2, hasilnya 17. 17-nya ini jadi pembilang. 17 per 5. Penyebutnya sama dengan penyebut yang pecahan campuran. Ya, 5 dikali 3 ditambah 2, hasilnya 17. Nah, per 5 penyebutnya sama dengan penyebut pecahan campurannya. Oke, selanjutnya penjumlahan pecahan campuran dengan persen. 2, 3 per 4 ditambah 5%. Nah, ini dua-duanya antara pecahan campuran dengan persennya harus dijadikan pecahan biasa dulu supaya menghitungnya lebih mudah. 2, 3 per 4. Lihat. 2 dikali 4 ditambah 3. Hasilnya 11 per 4. Ditambah 5%, kalau jadi pecahan biasa adalah 5 per
Betul, per 100. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Di sini kita pakai per 100. Kenapa? Karena kita seperti tadi kita coba. 100 dibagi sama 4 bisa apa enggak? Kalau 100 bisa dibagi sama 4, maka kita pakai penyebutnya per 100. Angka penyebut yang besar. 100 dibagi 4 kan bisa 25. Makanya di sini kita pakai per 100. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 11, 275. Tulis di sini. 100 dibagi 101, 1 dikali 5, 5. Nah, hasilnya dijumlahkan adalah 280 per 100. Ini bisa kita sederhanakan. Penyebut dan pembilangnya sama-sama kita bagi angka 10. Hasilnya 28 per 10. Ini masih bisa nih disederhanakan lagi. Nah, kita coba bagi dengan angka 2. Ingat ya, pembilang sama penyebutnya kalau mau menyederhanakan harus sama pembaginya. 28 dibagi 2 itu adalah 14 per 10. Salah nulis, maaf nih Ibu ya, harusnya per 10. 14 per 10. Oke, selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan dengan penyebut per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan, dan seterusnya. Sebenarnya banyak sampai per 10 ribuan, per 100 ribuan, tapi kita bahas sampai per seribuan saja. Per sepuluhan itu adalah bilangan desimal yang punya satu angka di belakang koma. Lihat di sini, 0,3. Cuma ada satu angka kan di belakang koma, maka ini kalau dijadikan pecahan biasa ditulisnya 3 per 10. Kemudian per seratusan. Nah, kalau per seratusan ada dua angka di belakang koma. Lihat, 0,57. Ini ada dua angka nih di belakang koma. Ini berarti per seratusan. Nah, berarti kalau dijadiin adalah 57 per 100. Per seribuan ada tiga angka di belakang koma. Misalnya 0,375. Maka di sini jadi 375 per 1000. Sekarang penjumlahan pecahan desimal. Sama-sama pecahan desimal. Misalnya 0,37 ditambah 0,5. Nah, kita jumlahkan. Ini cara menjumlahkannya sebenarnya sama dengan bilangan biasa yang bukan pecahan. Tapi dalam pecahan desimal, kalau mau menjumlahkan itu komanya wajib lurus. Ya, jadi koma harus lurus nih. Komanya harus lurus. Kalau komanya nggak lurus, nanti kamu jadi salah hitungnya. Ya, jadi komanya harus lurus. Jumlahinnya sama seperti biasa. Di sini 7 turun, 3 ditambah 5, 8, kemudian 0 tinggal turun. Nah, komanya harus lurus. Hasilnya 0,87. Yang kedua, 0,55 ditambah 0,642. Nah, ini juga sama. Ketika mau menjumlahkan, komanya harus lurus. Jadi, kamu harus meluruskan komanya. Cara menjumlahkannya sama. 2 turun, 5 ditambah 4, 9. 5 ditambah 6, 11, 1. Satunya simpan, terus turun deh. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Jadi jawabannya 1,192. Kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. 0,2 ditambah 3 per 5. Nah, di sini 0,2-nya diubah jadi pecahan biasa. Ingat tadi, 0,2 ini hanya ada satu angka di belakang koma. Maka kalau diubah jadi pecahan biasa, ini jadi 2 per 10 karena cuma ada satu angka di belakang koma. Maka penyebutnya per 10. Ditambah 3 per 5. Sekarang kita samakan penyebutnya. Kita coba dulu nih, 10 bisa nggak ya dibagi 5? Oh, bisa. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka penyebutnya kita pakai per 10. 10 dibagi 10, 1. 1 dikali 2, 2. 2 tulis di sini. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. 6 tulis di sini.
Hasilnya adalah 8/10. Ini bisa kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya kita coba sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 bisa 4, 10 dibagi 2 bisa 5. Jadi hasilnya disederhanakannya 4/5. Sebenarnya kalian mau ngitung sampai sini aja sudah boleh. Tapi tergantung nanti kalau pilihan jawabannya pilihan ganda dan mintanya disederhanakan, maka kalian harus sampai sini harus disederhanakan sampai paling sederhana. Tapi kalau bukan pilihan ganda boleh kalian menghitung sampai sini saja, sampai 8/10 saja. Selanjutnya penjumlahan pecahan, campuran, dan desimal. 21/5 ditambah 0,4. Nah, ini dua-duanya ubah jadi pecahan biasa. 2 dikali 5, 10. 10 tambah 1, 11. 2 dikali 5, 10 tambah 1, 11. Jadi 11/5. Ditambah 0,4. Satu angka ya, belakang koma. Maka kalau jadiin pecahan biasa itu per 10. Jadi 4/10. Nah, kita samakan penyebutnya. Coba dulu. 10 dibagi 5. Bisa ya, 2. Maka penyebutnya pakai per 10. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 11, 22. Nah, 22 taruh di sini. 10 dibagi 10, 1. 1 dikali 4, 4. Nah, tinggal jumlahkan deh. 22 ditambah 4. 26/10. Nah, ini kita sederhanakan. Kita bagi 2. Ya, 26 dibagi 2 itu adalah 13. 10 dibagi 2, 5. Ini bisa kita jadikan pecahan campuran. 13 dibagi 5. Yang paling mendekati kan hasilnya 2 ya. 2. Kemudian 5 dikali 2, 10. 13 diambil 10, sisanya 3. Berarti 2, 3/5. Itu pecahan campurannya. Sekarang mengubah persen ke desimal. Nah, 4%. 4% itu kalau pecahan biasanya kan 4/100. Berarti kalau ngubah ke desimalnya itu adalah 0,04. Ya, sama aja kayak 4 dibagi 100. Jadi 0,04. 25% itu sama aja dengan 25/100. Berarti kalau diubah ke desimal jadi 0,25. 89% berarti 89/100, 89 dibagi 100. 0,89. Kalau yang dua angka gini mudah nih, 25%, ya berarti kalau ke desimal 0,25. 89% berarti ya 0,89. Kalau yang satu angka, ingat cuma 4%, 5%, ini ada nolnya lagi setelah koma ya, karena cuma satu angka. Penjumlahan persen dengan desimal. 0,15 ditambah 21%. Nah, ini biar mudah, yang persennya kita rubah jadi desimal, 21%. Berarti 0,21. Udah deh, tinggal dirubah. 0,15 ditambah 0,21. 0,15 tambah 0,21. Ingat, jumlahinnya, komanya harus lurus. 5 ditambah 1, 6. 2 ditambah 1, 3. Nolnya tinggal turun deh. Ingat ya, komanya lurus. Hasilnya 0,36. Baik, cukup sekian ya penjelasan penjumlahan pecahan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai jumpa lagi anak-anakku semua pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.